Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia akan mempersembahkan video presentasi mengenai tren terbaru Human Resource Management. Tapi sebelum itu kita lihat dulu yuk profil dari setiap anggota kelompok 9. Check it out! Oke, itu tadi anggota dari kelompok 9. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe ya. Untuk kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar. So, here we go! Tren terbaru Human Resource Management terdiri dari BPO dan KPO. BPO adalah singkatan dari Business Process Outsourcing. BPO adalah kontrak di mana perusahaan outsourcing mentransfer prosesnya bersama dengan kegiatan operasional terkait dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga, yaitu operator BPO. Selanjutnya ada KPO. KPO adalah singkatan dari Knowledge Process Outsourcing. KPO adalah pengaturan bisnis di mana pengetahuan atau kegiatan atau layanan yang berorientasi pada informasi serta tugas dan proses bisnis yang kompleks. BPO dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, outsourcing back office. Ini termasuk fungsi bisnis internal seperti penagihan atau pembelian. Yang kedua, outsourcing front office. Ini termasuk layanan kepada pelanggan seperti pemasaran atau dukungan teknis. BPO yang dikontrak ke luar negara biasanya disebut outsourcing lepas pantai, dan BPO yang dikontrak di negara tetangga biasanya disebut outsourcing dekat pantai. Selanjutnya ada tujuan BPO. Yang pertama, memfokuskan layanan inti secara eksklusif. Yang kedua, sumber daya yang langka dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Yang ketiga, BPO mengurangi biaya operasi. Dan keempat, organisasi bisa mendapatkan layanan khusus, serta organisasi dapat memperkuat hubungan bisnis strategi dengan banyak organisasi. Selanjutnya ada kebutuhan akan BPO. Yang pertama, fleksibilitas. Pengalih dayaan dapat memberi perusahaan fleksibilitas yang meningkat dalam pengelolaan sumber dayanya. Sebagian besar layanan BPO ditawarkan dengan biaya. Ini membantu perusahaan menjadi lebih fleksibel dengan mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel. Yang kedua, kegiatan inti. Perusahaan dapat fokus pada potensi intinya. Berfokus pada aktivitas inti dapat membantu perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif. Karyawan dibebaskan dari melakukan proses non-inti atau administrasi dan dapat menginvestigasikan lebih banyak waktu dalam membangun bisnis inti perusahaan. Yang ketiga ada kecepatan proses bisnis. Menggunakan teknik seperti pemrograman linier adalah cara untuk mengurangi waktu, siklus, dan tingkat persediaan yang meningkatkan kecepatan proses bisnis. Selanjutnya ada transformasi organisasi. BPO membantu mengubah organisasi birokrasi menjadi organisasi yang gesit. Perusahaan dapat membantu mempertahankan tujuan pertumbuhan yang ambisius. Jadi BPO memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kecepatan dan kelincahan kewirausahaan mereka. Yang terakhir ada hubungan jangka panjang dengan pelanggan. BPO umumnya dilatih secara profesional dalam hubungan pelanggan, karena pendekatan dan sikap mereka terhadap pelanggan dapat sangat membantu dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya ada manfaat BPO. Pertama, pengendalian biaya operasional, penghematan biaya, peningkatan SDM, peningkatan produktivitas, akses ke keahlian, membangun dan mengembangkan pemasok minoritas, mendapatkan akses ke perangkat teknologi informasi tanpa jurusan investasi, peningkatan fleksibilitas untuk kondisi bisnis yang berubah, dan terakhir membantu perusahaan untuk meminimalkan risiko bisnis. D. Prospek masa depan proses bisnis outsourcing. BPO adalah segmen dengan pertumbuhan tercepat dalam layanan teknologi informasi. Industri BPO menarik perhatian yang signifikan di India. Berdasarkan kegunaan sebagai bisnis yang akan datang, diperkirakan India akan memiliki pendapatan miliaran US dollar dari BPO. Lepas pantai seperti Eropa, Timur, Filipina, Maroko, Mesir, dan Afrika Selatan telah muncul untuk mengambil pangsa pasar.
Alasannya adalah ukuran industri BPO saat ini sekitar 26-29 miliar US dollar. Sektor BPO di India memperkerjakan SDM yang sangat besar. Dalam 3 tahun terakhir, sektor BPO tumbuh lebih dari 35%. Total peluang ekspor BPO sekitar 220-280 miliar US dollar pada 2012. Teknologi, telekomunikasi, perjalanan, dan transportasi menyediakan peluang lebih dari 10 miliar US dollar pada tahun 2012. NASA memiliki 1.200 anggota. India memiliki kumpulan besar sumber daya manusia terampil yang siap bekerja dengan upah rendah. India memiliki populasi penutur bahasa Inggris terbesar setelah negara barat lainnya. Lalu ada layanan yang ditawarkan BPO. Yang pertama, layanan telemarketing. Layanan outsourcing telemarketing menargetkan interaksi dengan pelanggan potensial. Tujuannya adalah untuk membangkitkan minat pada produk dan mempromosikan penjualan. Yang kedua ada layanan dukungan pelanggan. Layanan ini mengelola pertanyaan pelanggan melalui berbagai saluran seperti suara, email, dan obrolan. Yang ketiga ada layanan dukungan teknis. Layanan ini menawarkan dukungan teknis sepanjang waktu dan solusi masalah kepada pelanggan perusahaan manufaktur, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan infrastruktur internet. Yang keempat ada Desk Service. Layanan ini memberikan solusi masalah teknis dan dukungan bagi karyawan korporat. 5 ada layanan pemrosesan asuransi. Layanan ini memberikan solusi khusus untuk sektor asuransi. Yang terakhir ada layanan transkripsi medis yang melakukan pelayanan mengenai transkripsi medis. Meskipun BPO memiliki banyak keuntungan potensial, ada beberapa batu sandungan atau tantangan yang dapat melawan keuntungan-keuntungan ini. Contohnya, kegagalan untuk memenuhi tingkat layanan, masalah kontrak yang tidak jelas, persyaratan yang sering berubah, perubahan yang tidak terduga. Jadi dengan demikian untuk mencapai manfaat, risiko, dan ancaman terhadap outsourcing harus dikelola. Mengenai knowledge process outsourcing, yang dimana di sini adalah suatu kontrak antara perusahaan outsource dengan pihak ketiga KPO operator. Dalam kontrak ini pula perusahaan mentransfer sebagian pengetahuan atau informasi terkait pekerjaan kepada operator KPO dengan imbalan-imbalan. Jadi KPO seperti BPO, tapi melakukan pekerjaan kelas atas dan BPO melakukan pekerjaan kelas bawah. KPO banyak digunakan oleh farmasi bioteknologi, jasa keuangan, riset teknologi, dan perusahaan lain yang berhubungan dengan pengetahuan dan informasi. KPO menghemat biaya gitu kan. Kemudian ada jenis outsourcing. Jenis outsourcing ini diadopsi oleh perusahaan untuk menerapkan strategi dan untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Apa yang harus perhatikan mengenai KPO diantaranya, yaitu format KPO atau Legal Process Outsourcing atau LPO, yang dimana di sini melakukan berbagai pekerjaan hukum seperti hukum, dokumentasi, pra-litigasi, menasehati klien, menulis perjanjian, lisensi, perangkat lunak, dan lain-lain. Kemudian ada HR outsourcing atau HRO. Di sini itu sumber daya manusia meliputi manajemen pengkajian, pelatihan, kepegawaian, perjalanan, tunjangan pensiun, manajemen resiko, konsultasi, kompensasi, dan lain-lain. Tiga yaitu Research Process Outsourcing atau RPO, yang dimana di situ populer di industri bioteknologi. Nah, industri bioteknologi merupakan suatu industri yang melakukan penghasilan laba yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat ada Medical Business Process Outsourcing. Nah, di India menjadi pusat utama perawatan medis bagi wisatawan barat dan timur. Oke, selanjutnya yaitu ada manfaat KPO. Nah, manfaat KPO juga di sini ada seperti kualitas yang lebih baik, peningkatan keuntungan, laporan yang tidak terganggu, kemudian ada penghematan biaya dan waktu. Nah, kemudian juga ada yang dinamakan dengan profesional terlatih di tempat kerja, ada kumpulan ahli in-house, kemudian ada efisiensi dalam operasional standar, kemudian ada pengiriman layanan tepat waktu, kemudian ada perekrutan tenaga kerja besar tanpa menambah biaya. Lalu ada lagi yang dinamakan dengan fleksibilitas dalam mengakomodasi pesanan klien. Oke, selanjutnya itu dinamakan dengan pentingnya KPO. Nah, pentingnya KPO itu juga apa aja sih gitu kan? Pentingnya KPO di sini ada inovasi dan diferensiasi akan menjadikan faktor kunci dalam mengidentifikasi perusahaan KPO dan menarik bisnis. Kemudian perusahaan KPO adalah perusahaan jasa profesional KPO yang memiliki pengembangan masyarakat
kelas dunia sebagai pondasinya. Kemudian KPO harus merekrut orang-orang yang berbakat karena sifat pekerjaannya yang berbeda. Kemudian pemilihan orang yang tepat adalah kemenangan setengah pertempuran. Adapun tujuan dari setiap perusahaan KPO adalah untuk memberikan kualitas pekerjaan kelas dunia untuk kepuasan klien sehingga dapat diproduksi repeat order. Kemudian KPO juga membutuhkan spesialisasi atau orang dengan pendidikan khusus selalu diberi preferensi dalam pekerjaannya. Oke, selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan tantangan untuk KPO. Nah, tantangan untuk KPO ini apa aja sih gitu kan? Di sini ada seperti perputaran staf yang tinggi, biaya pelatihan yang tinggi, kemudian menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi, terutama ketika undang-undang privasi berubah dari satu negara ke negara lain. Yaitu peluang karir di BPO dan KPO. Nah, dalam pilihan karir di BPO, di sini itu terdiri dari operator pusat panggilan, kemudian dalam yang keduanya itu dalam layanan call center outbound seperti telemarketing. Operator juga perlu mengidentifikasi calon pelanggan dan melakukan panggilan keluar, memasang produk, tindakan lanjutan pelanggan, pengiriman fax, email, dan lain-lain. Kemudian yang ketiganya itu ada C, yaitu ada manajer pusat, yang dimana di situ mengelola operasi pusat panggilan sehari-hari. Kemudian yang dinamakan lagi dengan agen pemantau kualitas, yang dimana di situ mereka melihat bahwa semua prosedur pusat panggilan diikuti dengan benar dan memberikan umpan baik kinerja tentang penanganan panggilan kepada. Kemudian ada yang dinamakan dengan agen pemantau kualitas, yang dimana di situ mereka melihat bahwa semua operator pusat panggilan diikuti dengan benar dan memberikan umpan baik kinerja. Kemudian ada spesialis proses, yang dimana di situ dia menggunakan teknik peningkatan kualitas untuk menciptakan lingkungan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya itu ada pilihan karir di KPO. Nah, pilihan dalam KPO ini ada 5. Yang pertama yaitu layanan hukum, yang dimana menulis dokumen hukum tidak membutuhkan tenaga profesional yang mahal karena yang sama dapat dilakukan oleh perusahaan KPO di India. Sekarang KPO melakukan paten, penyusunan dan penelitian hukum, penulisan perangkat lunak dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ada jasa akuntansi, di mana di situ semua pekerjaan akuntansi mulai dari pembukuan hingga audit dilakukan oleh perusahaan KPO. Yang dimana di situ mereka menyediakan tenaga kerja profesional terlatih yang menawarkan layanan lebih murah dan lebih berkualitas standar. Kemudian ada jurnalisme dan pengembang konten. Dalam sektor ini baru-baru ini tumbuh dengan munculnya perusahaan pengembang konten, kerjaan penyanting dan penulisan salinan mereka. Kemudian ada layanan arsitektur dan teknik, yang dimana sejumlah besar juru gambar terlatih dapat memberikan layanan ahli kepada klien. Kemudian ada analisis keuangan dan riset ekuitas, yang dimana pemilihan analitas, konseptual dan interdisipliner, yang dimana akuntansi dan analisis keuangan, dasar-dasar keuangan berpengalaman dalam menafsirkan laporan penelitian. Kemudian selanjutnya itu yang terakhir ada bidang KPO utama lainnya. KPO memberikan kesempatan kepada lulusan teknik, manajemen, hukum, statistik, ekonomi, akuntansi, dan ilmu biologi, selain membuka pintunya untuk bagi lulusan sains, seni, dan perdagangan. Selanjutnya itu ada alasan pertumbuhan KPO. Nah, pertumbuhan KPO juga memiliki alasan. Salah satunya seperti KPO berkembang pesat di India karena India memiliki banyak pekerja berpengetahuan tinggi dan di berbagai sektor. Kemudian ada sistem pendidikan. India sangat mementingkan pendidikan tinggi dan spesialisasinya. Kemudian pemerintah India telah mendirikan Institut Teknologi India dan Institut Manajemen India di seluruh negeri. Adapun India juga memiliki lebih dari 250 universitas dan perguruan tinggi teknik. Dan di semua institut yang baik itu juga, media pendidikannya adalah bahasa Inggris, yang dimana hari ini mengakibatkan banyaknya produk terpelajar dan profesional yang berkualifikasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perampingan jumlah karyawan. Perampingan jumlah karyawan digunakan sebagai strategi untuk mengurangi ukuran bisnis agar lebih menguntungkan. Perampingan adalah istilah yang digunakan dalam organisasi besar di Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengurangi kelebihan tenaga kerja dan untuk mengurangi biaya tenaga kerja yang tinggi. Perampingan telah digunakan oleh organisasi perusahaan untuk mempertahankan sejumlah besar karyawan reguler. Ini adalah langkah ekstrim yang diambil oleh pengusaha untuk pengurangan grosir dalam jumlah staf tetap. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan efisiensi organisasi. Praktik ini populer pada tahun 1990-an, namun praktik tersebut masih berlanjut bahkan sampai hari ini di perusahaan besar, baik organisasi PSU maupun organisasi swasta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 3 hal yang harus diperhatikan apabila kita akan melakukan perampingan di perusahaan maupun organisasi.
Yang pertama, ada sifat perampingan. Perampingan sebagai strategi dapat dilakukan dalam waktu yang panjang ataupun pendek. Dalam waktu yang pendek, ini dapat mempercepat proses pengurangan. Ini adalah aktivitas yang mahal. Namun, organisasi dapat menawarkan skema pensiun sukarela dan memberikan insentif yang tinggi kepada karyawan yang ingin mengajukan pensiun dini. Selanjutnya ada perampingan jangka panjang. Perampingan jangka panjang dapat dilakukan karena adanya induksi teknologi yang cepat dan baru atau metode kerja yang baru. Perampingan jangka panjang juga dapat dilakukan karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya, perampingan jangka panjang juga dapat dilakukan karena adanya penolakan umum terhadap perubahan yang sudah dibayangkan. Yang ketiga, mengikuti strategi yang digunakan untuk implementasi perampingan yang efektif. Di sini ada persiapan awal. Persiapan awal untuk melibatkan orang melalui komunikasi terbuka untuk menggagalkan kasus rumor selentingan. Selanjutnya ada umpan balik staf. Doronglah umpan balik staf dan tunjukkan kebutuhan utama untuk perampingan tanpa ada alternatif di tangan manajemen. Selanjutnya ada pelatihan. Melatih para manajer untuk melakukan implementasi perampingan. Selanjutnya ada tahapan implementasi. Perlu direncanakan perampingan secara bertahap. Perampingan dapat menyebabkan overhead yang lebih rendah, komunikasi yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih cepat, birokrasi yang lebih rendah, dan kewirausahaan perilaku eksekutif. Tapi, efek buruk dari perampingan tidak bisa diabaikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan terakhir mengenai skema insentif karyawan seperti opsi saham. Opsi saham karyawan adalah teknik partisipasi karyawan terbaru. Ini dapat dilakukan oleh perusahaan, institusi, atau usaha manapun yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Negara. Metode tersebut melibatkan penawaran kepada karyawan. Setiap tahun, saham tersebut dinilai kembali dan harganya diumumkan. Karyawan diberi opsi pembayaran untuk menebus saham mereka melalui harga kuotasian. Partisipasi melalui kepemilikan memiliki keuntungan tersendiri dalam membuat pekerja berkomitmen pada pekerjaan dan organisasi mereka. Tujuan dari skema ini adalah untuk mengetahui kecenderungan karyawan yang sering berganti perusahaan. Skema ini dirasa memiliki tanggung jawab pada karyawan. Namun, salah satu kelemahan pada skema ini adalah dapat diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan laba. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tren terbaru Human Resource Management. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye!